Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-148. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman ini bersama-sama. Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 dengan judul perikop Yesus memanggil kedua belas rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami duduk dan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan yang meneteskan rasa haus dalam hati kami akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu kiranya memimpin dan menuntun kami di dalam perenungan firman kali ini Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kali ini yang kembali mengulang bahasan soal Yesus memanggil ke-12 rasul. Itu sudah pernah dibahas di dalam Injil-Injil yang lain, bahkan Injil yang sebelumnya ya, ini Injil Matius saudara ya. Yang menarik di sini ialah Yesus naik ke atas bukit dan ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ini memang gak spesifik ya. Kalau yang spesifik itu kan Yesus menemui mereka satu persatu ketika mereka sedang bekerja. Kita bisa bilang setelah kejadian itu, ini kan sudut pandang yang berbeda ya. Tidak berarti kontradiksi. Karena kalau di dalam Injil yang lain, Yesus menemui Petrus yang sedang menjala ikan. Dia juga menemui Yakobus dan Yohanes ya, yang sedang juga mencari ikan bersama dengan bapaknya. Namun yang tidak ada di dalam Injil Matius ialah Yesus dibawa naik ke atas bukit. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang dikehendakinya. Jadi terlebih dahulu, entah bagaimana timelinenya, apakah dia naik ke atas bukit kemudian ia turun dan mendatangi mereka yang akan ia pakai, akan ia panggil, yang dikehendakinya di sini saudaraku ya. Kalau kita yang tidak paham dengan budaya Yahudi atau budaya Semitik dan model rabbinik, kita tentu tidak akan mengerti konsep ini ya. Tetapi ini ada sebuah gambaran ketika Yesus naik ke atas bukit, ini menjadi sebuah tempat yang berbicara pewahyuan ilahi ya, sebuah simbol ya. Seperti Musa naik ke atas gunung Sinai, Elia bertemu Tuhan di gunung Horeb, kemudian juga Yesus memberi khotbah di bukit dan dikatakan ia berubah rupa di atas sebuah gunung bersama dengan murid-muridnya ya, di hadapan muridnya ia berubah rupa. Jadi gunung atau bukit sering menjadi tempat pewahyuan ilahi. Dan di sini Tuhan di sini kita masih menyebutnya Yesus ya, karena dia masih dalam rupa anak manusia, dia merendahkan diri dalam rupa anak manusia. Jadi di sini Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya
konsep dalam tradisi rabbinik atau tradisi rabi Yahudi abad pertama itu biasanya murid yang memilih gurunya, murid yang memilih rabi, bahkan memohon izin untuk belajar kepada rabi. Namun di sini berbeda, Yesus membalik pola itu. Justru dia yang menghendaki, dia yang memanggil, dan dia yang memilih. Bahkan dari latar belakang yang gak biasa. Kalau seandainya pada masa itu ya, seorang rabi, katakanlah dia dari golongan Farisi seperti itu, pasti yang akan dia pilih, yang pasti akan dia setujui menjadi pengikut dia adalah orang yang terdidik, terpelajar, orang-orang yang gak sembarangan seperti itu. Mungkin kalau hari ini tuh ya orang-orang lulusan teologi lah, S1, S2, S3-nya, itu yang bakal dipilih. Nah beda dengan Yesus. Dia memanggil dan memilih bahkan dari latar belakang yang tidak biasa seperti pemungut cukai lah, nelayan lah. Bahkan ada satu di antaranya termasuk radikal pemberontak ya, Simon orang Zelot itu. Ini akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa prinsip ilahi kasih karunia ialah mereka dipilih bukan karena mereka layak. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Ya, kalau kita dipilih oleh karena kita baik, oleh karena latar belakang atau background pendidikan teologi kita begitu matang, waduh, saya pikir nggak ada banyak yang kita yang dipilih. Tapi ternyata Tuhan memanggil, Tuhan memilih karena anugerahnya, bukan karena kita layak. Nah, jadi penerapannya dalam kehidupan ini ialah pemuritan Kristen itu bukanlah pencapaian manusia, tapi panggilan ilahi. Ya. Kemudian yang berikut, saudaraku, kita perhatikan di sini. Ia menetapkan 12 rasul, 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi, saudaraku, dalam pemilihan Yesus, ia menetapkan, ya, menarik di sini kata menetapkan. Mungkin pada akhirnya di dalam pelayanan gerejawi ya, khususnya pelayanan yang sudah bersinode dan sebagainya, itu biasanya ada pengutusan, ada penetapan, ya mungkin berangkat dari apa yang Yesus lakukan ini, saudaraku ya. Kalau dulu bangsa Israel itu ada 12 suku ya, sekarang penggenapan sesuatu yang personal tuh Yesus memilih 12 murid. Yesus sedang membentuk yang namanya Israel baru, saudaraku ya. Jadi 12 murid ini mewakili simbol pemulihan umat Allah. Jadi dari 12 orang ini nantinya akan tersebar Injil itu sampai kepada ujung-ujung bumi, saudaraku ya. Dia memperlengkapi mereka juga dengan kuasa untuk mengusir setan. Nah, menarik di sini, saudaraku. Yesus tidak hanya menetapkan, tetapi dia juga menjadikan murid-murid itu pendamping ya. Satu sisi cara dia mengajar atau cara dia mendidik dengan langsung ke lapangan, jalan bersama dia, ia menyertai murid-muridnya. Ia juga memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Menarik sekali. Ini bisa menjadi satu gambaran juga bagi kita sebagai orang percaya dan menjadi murid itu harusnya memang seperti ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berjalan bersama anak manusia, bersama murid-muridnya. Hari ini kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita pun layak disebut sebagai murid. Dan Tuhan menyertai kita walaupun kita tidak melihat dia secara kasat mata. Tetapi pribadi Tuhan itu oleh rohnya yang tinggal dalam hidup kita itu menyertai kita. Bukankah itu janjinya? Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan menyertai, dia juga memperlengkapi kita dengan kuasa untuk mengusir setan. Maka Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara mengaku orang percaya, saudara umat Tuhan, saudara murid Kristus, saudara harus yakin
bahwa Tuhan pun memperlengkapi saudara dengan kuasa. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada nama-nama yang disebut ya, Simon, yang kemudian diberi nama Yunani Petrus, yang berakar dari kata Petra yang artinya batu ya. Kemudian ada Yakobus dan Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang artinya anak-anak guru, saudaraku ya. Saya tidak tahu alasannya apa. Kemudian di sini ada Lewi pemungut cukai juga, Simon Zelot ya, pejuang revolusioner anti Romawi. Ternyata Yesus memanggil orang-orang yang sangat berbeda, namun ia satukan dalam satu tujuan. Jadi inilah cara Tuhan memilih. Ini juga bisa menjadi insight atau pewahyuan bagi setiap kita. Hari ini Tuhan memilih tidak cuma orang teologi ya saudaraku, tidak cuma mereka yang sekolah pendeta saudaraku. Jangan saudara membatasi pekerjaan Tuhan. Nanti akhirnya aku nggak sekolah pendeta, aku nggak bisa dipakai Tuhan, maaf. Aku nggak sekolah teologi, aku nggak bisa dipakai Tuhan, maaf. Orang-orang yang di atas sana juga berkata, dengan bangganya mereka bilang, ya nggak mungkin lah pelayanan bisa berjalan kalau nggak dipimpin oleh pendeta yang sekolah teologi ya. Saya pikir saudara harus belajar bagaimana cara Yesus memilih, ternyata bukan itu. Maaf, di sini disebutkan Yesus memilih orang-orang dari kalangan yang berbeda-beda dan berbeda-beda banget. Kalau seandainya dia mau cari aman, saudaraku, tentu yang dia pilih akhirnya adalah calon-calon rabi yang baik, dari kalangan-kalangan terpelajar, cerdik pandai, dari golongan-golongan Farisi, Saduki atau apapun itu. Tapi ternyata enggak di sini. Dia memilih orang yang berbeda-beda. Itu menjadi sebuah pewahyuan juga bagi kita. Mau saudara bekerja di mana hari ini, mau apapun profesimu hari ini, Tuhan bisa memakai engkau. Tuhan rindu memanggil engkau, memperlengkapi engkau dengan kuasa untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya, saudaraku. Dan yang menarik dari semua nama-nama ini ialah di endingnya kita diperkenalkan dengan seorang yang disebut Yudas Iskariot. Nah, mungkin ada pertanyaan di benak saudara dan ini juga menjadi sebuah bahan perdebatan. Kalau Yesus itu Maha Tahu, kalau Yesus itu tahu Yudas Iskariot itu bakal mengkhianati dia, kenapa dia tetap memilih Yudas Iskariot? Kenapa dia tetap menjadikan Yudas Iskariot itu satu dari 12 muridnya yang ia perlengkapi juga dengan kuasa? Dalam hal ini saya juga merenungkan saudaraku ya, bahwa bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang tidak sempurna dan orang yang punya motivasi yang tidak baik seperti Yudas. Yudas itu hatinya melekat dengan uang. Jadi kalau saudara mencibir Yudas, saudara harus berkaca dengan diri saudara sendiri. Terkadang ada orang yang tidak sadar bahwa mereka juga di dalam pelayanan sesungguhnya seperti Yudas. Yang dipikirin uang, yang dipikirin berapa kolektor yang masuk, yang dipikirin berapa persepuluhan yang masuk, berapa persembahan jemaat yang terkumpul. Strategi-strategi di dalam pelayanan akhirnya seperti perusahaan. Sesungguhnya saudara tidak lebih baik daripada Yudas. Saudara sama seperti Yudas. Yang saudara pikirkan adalah mamona atau keuntungan. Nah, Yudas di sini bisa menjadi sebuah peringatan bagi setiap orang percaya, khususnya para hamba-hamba Tuhan, bahwa engkau bisa saja ada di dalam rombongan, ada di dalam kumpulan orang percaya, bahkan kumpulan pelayan Tuhan, tapi pada akhirnya belum tentu saudara akan setia. Saudara mungkin saja akan kecewa di dalam mengiring Tuhan. Saudara mungkin saja akan merasa bahwa hidupku tidak sukses bersama Tuhan karena memang pikiran saudara tuh uang. Ya, saudaraku, jujur aja kalau seandainya saudara memang tidak ingin melayani karena fokus saudara masih pengen cari uang, maka saya lebih baik saudara bekerja aja cari uang, karena memang nggak semua orang dipanggil untuk melayani. Perhatikan saudaraku, dari banyaknya orang Yahudi di masa itu yang Yesus pilih cuma 12 orang. Ya, bahkan ada beberapa orang yang dia tawarkan, ikutlah aku, tapi orang itu banyak alasan. Aku mengubur bapakku lah,
Ada yang dikatakan, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Seorang kaya yang sombong sudah ditantang Yesus ikut dia sedih karena hatinya memang mencintai hartanya. Di satu sisi saya juga melihat ini ada yang namanya free will, pilihan bebas. Walaupun Tuhan tahu engkau akan berkhianat, engkau akan meninggalkan dia, engkau akan tidak setia dan sebagainya, Tuhan tetap memilih saudara. Itulah anugerah. Nah sekarang kembali kepada saudara lagi, apakah saudara mau meresponi anugerah dan kesempatan Tuhan itu dengan baik? Kalau saudara menghargai anugerah itu, kasih karunia itu, jangan sia-siakan. Saya juga banyak melihat orang-orang percaya yang sudah bertobat, lahir baru, kemudian gara-gara soal cinta, gara-gara soal pekerjaan, gara-gara dia lambat nikah dan sebagainya, akhirnya dia kompromi dan meninggalkan kekristenan. Karena jabatannya kurang mantap di sebuah daerah yang di situ kekristenan minoritas, akhirnya dia gadaikan imannya, oke lah aku menjadi mualaf, aku terus diangkat jabatanku lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Nah itu sebuah kenyataan ya, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dan saya harus berterus terang menyampaikan hal ini. Saudara sudah menjual seperti Esau menjual hak kesulungan demi semangkuk kacang merah. Saudara menjual kemuliaan Tuhan, saudara menjual berkat sulung itu, berkat yang terbaik, kasih anugerah Tuhan yang sebenarnya saudara tidak layak terima itu, dengan semangkuk kacang merah, dengan pemuas nafsumu saja. Saya pikir iman tuh simple saudaraku ya. Bersedia menanti-nantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ketika engkau bersedia bahwa Tuhan, aku mau menantikan rumah yang dibangun oleh engkau, aku mau menantikan masa depanku yang dibangun oleh engkau, dan aku tetap percaya kepada engkau, maka saudara harus ya setia menanti-nantikan dia, setia kepada Tuhan juga. Yudas tidak setia. Sebenarnya seandainya Yudas itu sedikit aja seperti Petrus sabar, tidak tenggelam dalam rasa bersalah dan pengkhianatannya dia, seandainya sedikit aja dia bisa bertahan dan dia bertemu dengan Yesus kembali, saya percaya Yesus akan memulihkan dia. Hanya saja Yudas tidak kuat menahan rasa bersalah di batinnya. Ini namanya free will ya. Kebebasan untuk memilih Tuhan tidak bisa mencegah. Seandainya nih ya, Tuhan tahu, memang Tuhan tahu segalanya sih. Seandainya nih ya, dalam kemahatauan Tuhan itu, dia menetapkan saudara seperti Yudas itu mati. Atau dia menetapkan saudara mati. Dia kasih tahu kapan saudara mati dan dia kasih tahu bagaimana saudara mati. Itu sangat gak enak saudaraku ya. Tidak ada free will di dalamnya. Kalau seandainya ada penekanan yang seperti itu, walaupun itu seperti tujuan di masa yang akan datang, tetapi Tuhan itu tetap memberikan kesempatan loh bagi Yudas itu untuk bertobat. Cuma karena rasa bersalah dia yang terlalu kuat, sehingga ia harus mengakhiri dirinya dengan menggantung dirinya. Dan ia mati dengan ya perutnya terburai saudara, ususnya mengerikan sekali memang. Itu bukan, saya katakan itu bukan hukuman Tuhan sih. Banyak orang bilang bahwa oleh karena dia berkhianat, enggak. Si Petrus juga berkhianat loh. Bahkan lebih parah. Kalau Yudas kan jelas-jelas dari awal memang ya hatinya memang fokusnya ke uang. Kalau Petrus ini dia sudah dengan berani, dengan lantang membela Yesus. Bahkan dengan beraninya dia menentak telinga seorang prajurit Romawi yang menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lihat keberanian darah dan daging. Tetap akan loyo juga ketika berhadapan dengan kenyataan, tantangan, pergumulan, tekanan hidup yang nyeril. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, kita rendahkan saja diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Namun ini juga menjadi sebuah catatan kepada saudara. Hai hamba-hamba Tuhan, kalau hatimu sudah cenderung melekat kepada uang,
kepada keuntungan, ya, kepada berkat, kepada franchise gerejamu, kepada kerajaan atau tahta daripada penggembalaanmu. Saya mau cuma kasih tahu hati-hati. Karena seperti Imam Eli juga duduk gemuk. Ya, di zaman Samuel ada seorang imam yang namanya Eli yang menikmati pelayanannya duduk gemuk sampai akhirnya lehernya patah ketika ia duduk. Saudaraku ya, dan mendengar berita yang tidak baik tentang anak-anaknya. Ini adalah sebuah contoh, saudaraku. Kenyamanan, ya, kemegahan pelayanan itu bisa membunuh saudara. Hati-hati. Nanti engkau bisa jadi seperti Yudas, saudaraku. Tidak berakhir baik. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mendidik dan mengajar kami di kesempatan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Berikan kami hikmat pengertian dan rema. Bahkan Tuhan berbicara bagi setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan terus mengajar kami dan memberikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarkan hati kami tertuju kepadamu, setia mengikuti Engkau apapun yang terjadi. Kami mau melihat kota, kami mau melihat rumah, kami mau lihat masa depan yang dibangun oleh tangan Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Dan terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh dalam kebenaran, di dalam kasih setia Tuhan. Dan hari demi hari saudara tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman-Nya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.